Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan di siang hari ini, kami akan memperdebatkan tentang kesetaraan dalam demokrasi. Saya Wilson James Lumentas sebagai moderator akan membuka sesi perdebatan dengan pertanyaan, apakah kesetaraan dalam demokrasi itu penting? Saya mempersilahkan tim pro untuk menjawab. Siap, izin jawab. Silahkan. Kesetaraan dalam demokrasi itu penting. Karena apa? Terutama saat kita menyuarakan pendapat ataupun memilih. Kita tidak boleh memandang suku, ras, agama, gender, jabatan, dan lain-lain. Siap, sudah. Siap. Tim kontra mungkin mau menjawab? Saya ingin menjawab. Silahkan. Saya kurang setuju dengan pendapat tersebut karena setara menurut pandangan Anda semua, manusia memiliki kedudukan dan hak sama. Sekarang, misalkan pemimpin kita bukan berasal dari Indonesia, bagaimana? Pro mungkin mau menjawab? Tapi kan kita membahas kesetaraan demokrasi di negara kita. Siap, sudah. Tim kontra mungkin? Oke, sekarang di negara kita ini bukan hanya orang berdarah asli Indonesia, tetapi juga ada campuran seperti Cina Indonesia, lalu Arab Indonesia, dan lain sebagainya. Apakah mereka pantas menjadi pemimpin di Indonesia? Kan mereka juga orang Indonesia. Silakan. Ya, itu kembali lagi ke rakyat. Kan mereka punya hak untuk memilih, mereka bebas untuk memilih, dan mereka pasti bisa berpikir bahwa apakah mereka orang Indonesia, orang Cindo layak menjadi pemimpin atau tidak. Siap, jawab. Terima kasih. Tim kontra silakan menjawab. Oke. Sekarang jika kita kembali ke rakyat, mayoritas rakyat Indonesia tidak memandang mereka setara. Dan mereka juga bertanggapan bahwa masyarakat asli Indonesia lah yang pantas dan layak menjadi pemimpin, apalagi dari suku Jawa. Mereka lantas apa yang membuat Anda berpikir bahwa kesetaraan pantas dan layak diterapkan di Indonesia? Oke. Tim pro silakan. Justru karena anggapan tersebut, kita perlu mengubah mindset orang-orang tentang pemahaman bahwa konsep kesetaraan itu yang seperti itu. Padahal kesetaraan itu bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tapi juga bagaimana cara kita menghargai orang lain dalam banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia saat ini. Baik. Terima kasih. Tim kontra mungkin langsung mau menjawab? Silakan. Ya. Ini Bang. Jadi gini. Sekarang kan kita kembali ke masa rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia terdiri dari orang-orang yang ber-IQ rata-rata rendah. Ya. Yang saya pertanyakan sekarang, kenapa pemimpin di negara ini rata-rata berasal dari daerah suku Jawa, dari Pulau Jawa? Kenapa kok tidak ada dari lain-lain seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua? Kan masih banyak kepulauan di Indonesia. Di pelosok-pelosok juga bisa. Kan di berbagai sudut negara Indonesia masih ada rakyat-rakyat yang kehidupannya sangat, mohon maaf, tidak sangat layak. Karena apa? Karena perekonomian Indonesia itu masih tergolong rendah dari negara-negara lain. Itu karena apa? Tolong diperjelaskan. Tim pro silakan menjawab. Jadi untuk pertanyaannya masalah kenapa pemimpin Indonesia itu mayoritas berasal dari suku tertentu dan bukan kayak dari kalangan Cindo atau orang mix Indonesia dengan negara lain atau daerah-daerah terpencil di bagian Indonesia bagian manapun, itu karena gini. Pertama, dalam pemilihan pemimpin Indonesia itu kan yang memilih kan rakyat. Jadi tidak hanya satu suara rakyat saja yang dipilih, tapi semua suara rakyat itu kan didengarkan. Dan kita menentukan pemimpin itu dari suara rakyat terbanyak. Jadi bentar, saya mau menjawab jawaban Anda. Iya. Saya potong. Iya, silahkan. Silakan tim kontra. Jadi gini,
Berarti yang Anda bilang tadi kan seluruh rakyat kan bisa menjadi pemimpin. Karena apa? Ya, jadi gini saya akan jawab itu. Dari Indonesia tergolong mayoritasnya itu kok mayoritas? Maaf, sorry salah. Karena apa? Di Indonesia itu kan banyak rakyatnya. Kenapa di Papua tidak mencalonkan bahwa rakyat Papua bisa menjadi pemimpin? Padahal dulu pernah ada orang yang ingin bilang bahwa dia ingin melihat pemimpin negara Indonesia berasal dari Papua. Kenapa kok sampai sekarang tidak ada? Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, cukup. Saya persilakan tim pro untuk menjawab argumen tersebut. Oke. Jadi untuk masalah pemimpin Indonesia yang mungkin ingin Anda lihat dari tim kontra lihat dulu adalah pemimpin presiden ya. Mungkin maksudnya lebih spesifiknya presiden. Kenapa presiden Indonesia itu saat ini tidak ada, belum ada. Oke, presiden. Sebentar. Kita memberikan waktu untuk tim pro. Oke. Ya anggap saja pemimpin tertinggi di negara kita adalah presiden kan ya. Jadi anggap aja kita ambil satu contoh presiden. Kenapa presiden Indonesia sampai saat ini belum ada? Kita nggak bilang tidak ada, belum ada yang berasal dari Papua. Itu mungkin karena gini, untuk menjadi presiden kan itu bukan nggak bisa hanya karena kayak kamu lo cocok jadi presiden, ya udah kamu aja presiden. Itu kan nggak bisa. Jadi itu ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui agar dia itu bisa mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Nggak bisa kan tiba-tiba lulus kuliah apa pulang kerja tiba-tiba gabut terus bilang kayak aku pengen nyalon jadi presiden gitu kan nggak bisa. Jadi kayak itu ada tahapan-tahapan. Nah mungkin untuk jawaban pertanyaan dari tim kontra tadi terkait pertanyaan tersebut mungkin karena jawabannya untuk saat ini calon-calon pemimpin yang cukup memadai gitu loh, kayak persaingan untuk menjadi presiden itu kan juga susah gitu loh. Jadi kayak saingan-saingan yang hebat-hebat itu mungkin belum ada yang sehebat itu yang berasal dari Papua gitu. Makanya sampai saat ini belum ada presiden yang berasal dari Papua. Jadi itu yang bisa tim pro jawab. Mungkin ada tambahan dari tim kontra? Baik, terima kasih. Tim kontra silakan. Ya, gini. Sekarang kan Anda tadi sudah bilang karena tidak semudah itu untuk menjadi pemimpin. Saya kan tadi bilang apapun pemimpin itu bahwa dari aliran apapun, DPR apapun itu, MPR, PMR apapun itu dah. Sekarang gini aja. Kenapa artis atau selebriti di Indonesia dengan mudahnya dia masuk dan nyalek di berbagai partai? Itu kok bisa? Karena apa? Ya, silakan bisa dijawab dengan jujur dan tepat. Oke, terima kasih. Oke, jadi kami akan menjawab. Oke, tim pro silakan. Oke. Jadi untuk pertanyaannya kenapa dari kalangan selebritis, artis atau apapun itu seseorang yang public figure yang terkenal bisa dengan mudahnya menjadi pemimpin sebuah negara, bukan negara juga, maksudnya daerah atau apapun itu. Mungkin karena alasannya gini. Yang pertama pemimpin itu kan ditentukan dari suara rakyat. Dan jika seseorang tersebut terkenal, maka banyak juga kan rakyat yang mengenal sosok tersebut. Mungkin karena itulah yang menjadi salah satu faktor yang membuat sosok tersebut tuh lebih gampang terpilih gitulah. Tujuan kami tim pro ini setuju dengan adanya kesetaraan itu untuk mensetarakan bahwa semua orang itu berhak dan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin dan dia tuh bebas berpendapat tanpa memandang suku, agama, ras dan kalangan atau kedudukan yang ada dalam masyarakat gitu. Udah sampai. Baik. Ya. Tim kontra mungkin ada tambahan? Ya, ada tambahan sedikit. Ya, gini. Jadi, jika artis menjadi atau menyalonkan sebagai caleg-caleg apapun itu di berbagai partai, dengan modal terkenal, kita bisa menyalonkan diri. Dan apakah pantas jika orang itu terkenal, tapi dia tidak tahu caranya merespon masyarakat yang lagi kebutuhan apapun, dan suara rakyat tidak didengarkan gitu. Apakah pantas menjadi seorang pemimpin atau apapun itu dengan modal tenar? Apakah bisa untuk mensejahterakan rakyat-rakyat Indonesia atau rakyat-rakyat setempat? Udah, terima kasih. Jadi kami akan menjawab. Baik, tim pro silakan.
Jadi untuk pertanyaannya adalah jawabannya tentu saja tidak pantas, karena tentu saja jika ingin menjadi pemimpin tentu saja kita tidak harus bermodalkan terkenal atau bermodal apapun itu. Yang terpenting itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin kan, terutama kayak memimpin sebuah negara itu tentu saja bukan hal yang mudah gitu. Jadi kayak diperlukan tanggung jawab yang besar. Terus untuk masalah pantas dan tidaknya tentu saja jawabannya tidak. Kenapa Anda mesti bertanya? Padahal pertanyaannya sudah jelas begitu bahwa seseorang yang tidak bertanggung jawab sudah jelas tidak pantas menjadi pemimpin. Saya mau menjawab, sorry mau motong. Ya, ini Silakan tim kontra. mana? Oke. Untuk masyarakat yang melihat debat ini akan semakin panas, jadi jangan lewatkan. Gini, tadi kan butuh kualitas dalam untuk menjadi pemimpin. Saya lihat berita kemarin ini akhir-akhir ini ada salah satu pemimpin DPR atau anggota DPR main slot atau yang disebut Candy Crush. Saya tidak menyebut merek itu apa. Jadi gini, dulu pernah ada berita seorang di DPR, dia rakyatnya sendiri. Apakah itu cocok untuk dijadikan pemimpin? Apakah cocok untuk dijadikan sebagai wakil rakyat? Dan kenapa wakil rakyat bisa mengkorupsi uang rakyat? Padahal itu uang untuk rakyat. Dan rakyatnya sendiri untuk memakan sesuap nasi saja susah. Karena apa? Karena sudah diwakili oleh wakil rakyat untuk memakan sesuap nasi, atau diwakili untuk membeli mobil-mobil mewah seperti ya itulah. Atau rakyat juga jarang ada yang bisa study tour ke luar negeri atau kemanapun. Rakyat juga tidak bisa. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh wakil rakyat. Itu kenapa? Terima kasih. Oke, tim pro silakan. Karena itulah di sini kita membahas tentang kesetaraan dalam demokrasi. Dengan kesetaraan dalam demokrasi, kita dapat memberi hak yang sama kepada seluruh rakyat, sehingga mereka dapat menyuarakan bahwa DPR ini, MPR ini, DPD ini tidak pantas untuk menjadi wakil-wakil rakyat. Dan karena itulah kita bisa melengsarkan mereka dengan menyetarakan kesetaraan dalam demokrasi. Ya, saya akan jawab. Tim kontra silakan. Ya, gini. Oke. Karena gini. Karena di negara kita ini, negara Indonesia, hukum bisa kita beli. Kenapa? Dulu ada seorang nenek-nenek yang menebang pohon di punya pohon dia sendiri, tapi kenapa dia bisa dipenjarakan? Itu penjaranya itu 15 tahun dan denda sekitar 3 miliar. Sedangkan koruptor hanya dipenjara selama 3 tahun. Itu kenapa? Apakah hukum Indonesia bisa dibeli dengan uang? Apakah hukum Indonesia hanya untuk rakyat kecil atau rakyat jelata, dan hukum tidak berlaku bagi para petinggi-petinggi di negara ini? Apakah begitu? Silakan dijawab. Terima kasih. Oke, saya persilakan tim pro untuk menjawab. Oke. Untuk masalah tersebut, untuk topik yang ditanyakan oleh tim kontra itu di luar dari apa yang telah kami cari selama ini, data-data yang kami kumpulkan itu sedikit keluar dari topik ya, karena pada hari ini kan pembahasan kita mengenai kesetaraan dalam demokrasi. Tapi pertanyaan dari tim kontra tadi mengenai kenapa hukum di Indonesia itu bisa dibeli dan kenapa ada banyak sekali ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia, dan itu kita ya mungkin jawabannya ya Anda tahu sendiri ya, karena Anda tadi kan juga bilang bahwa hukum di Indonesia juga bisa dibeli. Dan untuk alasannya kenapa ada ketidakadilan tersebut di hukum negara kita, tim kami belum bisa memberikan jawabannya karena hal tersebut di luar topik pembahasan kita pada hari ini. Sekian dari tim pro kami. Saya rasa waktu yang sudah cukup. Saya sebagai moderator akan menutup sesi perdebatan pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih.